Kenapa kita takut ditinggalkan padahal sudah terbiasa sendiri? Banyak dari kita tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Kita terbiasa menyelesaikan masalah sendiri, menahan air mata saat tak ada tempat bersandar, dan terus berjalan meski dunia terasa berat. Kita terlihat kuat, terlihat tenang, bahkan kadang terlalu terbiasa sendiri sampai orang lain mengira kita tidak butuh siapa-siapa. Tapi anehnya jauh di dalam diri tetap ada ketakutan besar. Takut ditinggalkan. Takut suatu hari orang yang kita percaya, orang yang kita beri tempat di hati, akan pergi dan meninggalkan luka yang dalam. Rasa takut ini seringkali tidak terlihat di permukaan. Ia muncul dalam bentuk kegelisahan, overthinking, atau dorongan untuk menyenangkan orang lain secara berlebihan. Kita takut jika kita terlalu kita, orang lain akan menjauh. Jadi kita menahan emosi, menyembunyikan kekecewaan, bahkan menekan kebutuhan sendiri demi mempertahankan seseorang. Tapi mengapa ini bisa terjadi? Bahkan ketika kita merasa sudah kuat dan terbiasa sendiri, alasannya karena ketakutan ditinggalkan bukan sekadar soal kemandirian hari ini, melainkan luka lama yang belum sembuh. Bagi sebagian besar orang, luka ini tertanam sejak masa kecil, mungkin karena orang tua yang emosionalnya tidak hadir, mungkin karena pernah kehilangan orang penting, atau karena kita tumbuh dengan pesan bahwa cinta bisa hilang jika kita tidak cukup baik. Luka itu hidup di dalam alam bawah sadar, membentuk cara kita mencintai, cara kita terhubung, dan cara kita memandang diri sendiri. Jadi meskipun secara logika kita tahu kita bisa hidup tanpa siapapun, secara emosional kita tetap haus akan rasa aman dan kehadiran. Kita tetap ingin ada seseorang yang memilih untuk tinggal, yang menerima kita tanpa syarat. Dan saat kita menemukan sosok itu, justru ketakutan kita jadi lebih kuat. Kita jadi terlalu menjaga, terlalu takut salah, terlalu khawatir kehilangan. Rasa takut ditinggalkan bisa membuat kita melakukan dua hal yang bertentangan. Pertama, kita bisa jadi terlalu lengket, terlalu bergantung pada seseorang, ingin selalu dekat, ingin selalu tahu kabarnya, karena kita merasa cemas jika ada jarak. Kedua, kita bisa jadi terlalu menjaga jarak, tidak mau terlalu dekat, tidak mau terlalu berharap, karena takut sakit jika akhirnya harus kehilangan. Pada akhirnya, kita tidak bisa memaksa siapapun untuk tetap tinggal, tapi kita bisa memilih untuk tetap tinggal bersama diri sendiri. Di saat sedih, kecewa, atau takut, kita bisa belajar menjadi tempat pulang yang aman bagi diri sendiri. Dan ketika kita punya rasa aman itu dari dalam, maka kehadiran orang lain akan menjadi pelengkap, bukan penentu. Bukan karena kita butuh mereka agar tidak hancur, tapi karena kita ingin berjalan bersama, dalam kebebasan, bukan dalam ketakutan. Dan disitulah cinta yang paling sehat bisa tumbuh ketika dua orang yang sama-sama utuh saling memilih, bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena saling melihat, saling menerima, dan saling bertumbuh.